Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah parenting akan mempresentasikan dan memaparkan makalah hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Kesehatan Diri dan Lingkungan, yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Hafizatul Zikro, dan teman saya, Sherly Clara Dewinta. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesehatan diri dan lingkungan. Kesehatan diri adalah badan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh manusia tersebut. Diri dikatakan sehat bila luar dan dalam tubuh diri seseorang itu sudah bersih dari segala penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan diri tersebut. Selanjutnya, cara pemeliharaan kesehatan diri. Yang pertama, dengan cara mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, memantau berat badan secara teratur. Selanjutnya, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi. Karena lingkungan adalah tempat di mana diri itu menetap. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat apabila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Syarat-syarat lingkungan yang sehat itu sendiri ada 3. Yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut jika sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 100 derajat. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Yang ketiga yaitu keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Selanjutnya, gizi. Gizi adalah elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, terlebih pada balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Di masa tumbuh kembang balita yang berlangsung secara cepat, dibutuhkan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat dan seimbang. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip gizi. Makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. Dengan bertambahnya usia dan tumbuh kembang bayi memerlukan energi dan zat-zat gizi yang melebihi jumlah ASI. Kecukupan gizi berdasarkan golongan usia, yaitu antara lain yang pertama, usia 1 sampai 3 tahun, berat badan 12 kg, tinggi badan 89 cm, energi 1220 kilokalori, protein 23 gram. Sedangkan usia 4 hingga 6 tahun, berat badan 18 kg, tinggi badan 108 cm, energi 1720 kilokalori, protein 32 gram. Melaksanakan pemberian makanan yang sebaik-baiknya kepada bayi dan balita yang bertujuan, yaitu untuk memberikan nutrien yang cukup untuk kebutuhan, memelihara kesehatan dan memulihkannya jika sakit, melaksanakan berbagai jenis aktivitas pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta psikomotor pada anak. Yang kedua, mendidik kebiasaan yang baik tentang memakan, menyukai, dan menentukan makanan yang diperlukan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh teman saya yaitu Sherly Clara. Pada Sherly Clara, saya persilakan. Baiklah, saya Sherly Clara akan melanjutkan materi dari Rizky Hafizatul tadi, yaitu materi selanjutnya fungsi gizi. Fungsi gizi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, zat gizi sumber pangan atau tenaga, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua yaitu zat gizi pembangun tubuh, yang terdiri dari protein. Dan yang terakhir yaitu zat gizi pengatur, terdiri dari vitamin dan mineral. Materi selanjutnya yaitu zat gizi yang dibutuhkan anak. Anak bayi 0 sampai 1 tahun, yaitu yang pertama air susu ibu atau ASI. Air susu ibu mengandung semua zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai berumur 3-4 bulan pertama. Yang kedua yaitu energi. Energi yang dibutuhkan lebih besar dari orang dewasa, yaitu sebanyak 100-120 kilokalori per kilogram berat badannya. Yang ketiga yaitu protein. Protein merupakan sumber asam amino esensial sebagai bahan utama pertumbuhan dan pembentukan jaringan, mengganti sel yang rusak, serta untuk memelihara keseimbangan. Yang keempat yaitu lemak. Lemak sebagai penghasil utama kalori, berfungsi sebagai pelarut vitamin dan pemberi cita rasa sedap pada makanan. Yang kelima yaitu hidrat arang atau karbohidrat, yaitu sebagai zat pati yang dapat membantu pembentukan flora yang bersifat asam dalam usus besar, dapat meningkatkan absorpsi kalium dan menurunkan absorpsi fenol. Yang terakhir yaitu vitamin dan mineral. Sebagai mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jenis vitamin yang dibutuhkan oleh bayi antara lain vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin K. Sedangkan mineral yang dibutuhkan antara lain kalsium, besi, fosfor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, zat gizi yang dibutuhkan anak prasekolah umur 1-6 tahun. Otak yang berkembang cepat pada anak usia prasekolah sangat rendah karena kekurangan kandungan zat gizi dalam susunan menu makanannya. Seperti yang dikemukakan Winnicks and Noble, bahwa kekurangan zat gizi yang terjadi pada masa pembelahan sel otak secara maksimal yang dapat mengakibatkan kebodohan pada anak, dan hanya akan pulih kembali jika dilakukan perbaikan zat gizi dalam susunan menu makanannya. Kecukupan gizi makro sehari pada anak prasekolah yaitu energi 1210 sampai 1600 kilokalori dan protein 23 sampai 29 gram per berat badan. Selanjutnya, zat gizi yang dibutuhkan anak sekolah umur 7 sampai 12 tahun. Pada kelompok anak sekolah juga membutuhkan zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, relatif lebih besar sebagai manifestasi atau perwujudan produktivitas pada kelompok usia anak sekolah, yaitu ketahanan fisik atau stamina tubuh dalam mengikuti setiap aktivitas. Selain banyak membutuhkan zat mikro, juga sangat membutuhkan zat mikro atau mineral, terutama zat besi. Beberapa penelitian di Amerika, Guatemala menunjukkan bahwa amnesia gizi besi berpengaruh negatif terhadap perilaku dan prestasi belajar anak. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Jadi dapat kita simpulkan, asupan makanan yang bergizi sangat penting bagi pertumbuhan sel otak dan fisik anak saat balita. Apabila anak mengalami kekurangan gizi, akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan, rentan terhadap infeksi, peradangan kulit, ketidakmampuan berprestasi, produktivitas yang rendah, dan akhirnya dapat menghambat perkembangan anak meliputi kognitif, motorik, bahasa, dan keterampilannya dibandingkan dengan anak yang memiliki status gizi yang baik.